Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Hari sudah menjelang senja ketika keempat kuli bangunan itu sampai di komplek perumahan mewah Blok C9. Matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan kecil yang memagari area kompleks, meninggalkan langit jingga yang mulai memudar menjadi kelabu. Udara terasa sejuk, terlalu sejuk untuk ukuran akhir pekan di pinggiran kota. Jaya, yang tertua sekaligus pemimpin tidak resminya, turun dari truk bak terbuka sambil mengusap peluh yang belum sempat mengering. Di belakangnya, Darman menggantungkan palu besar di pinggang, diikuti Roni dan Ucup yang membawa perlengkapan ringan lainnya. Mereka berdiri sejenak menatap bangunan 2 lantai dengan desain modern minimalis yang tampak bersih. Terlalu bersih, seolah tidak pernah disentuh manusia. "Ini rumahnya, Bang?" tanya Ucup, menahan nada cemas yang mulai menyelip di suaranya. "Iya, rumah C9 nomor 13, kata Mandor. Pemiliknya pengusaha, jarang kesini. Lagi tugas ke luar negeri," sahut Jaya, melangkah ke pagar besi otomatis yang sudah terbuka sebelumnya. "Gede amat buat ditinggalin begitu aja," gumam Darman, memandang rumah dari ujung kaki hingga atap. Lampu teras menyala otomatis. Ada getaran aneh di udara. Bukan angin, lebih seperti tekanan yang tak terlihat. Belum sempat mereka masuk lebih jauh, seorang satpam parubaya menghampiri. Ia mengenakan seragam lengkap, dengan topi kebesaran dan senter besar di pinggang. "Malam, Pak Satpam," sapa Roni ramah. Satpam itu mengangguk, namun wajahnya tidak menampakkan ekspresi senang. Ia menatap ke arah rumah lalu ke wajah Jaya. "Kalian yang mau kerja lembur di rumah ini?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, Pak, disuruh sama Mandor. Katanya kejar target. Jadi kami diminta bersihin bagian dalam malam ini," jawab Jaya. Satpam itu mendesah, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. "Hati-hati aja, ya, rumah ini udah lama kosong. Dulunya ada keluarga tinggal, tapi ya, sejak kejadian itu, gak ada yang berani ambil proyek di sini. Banyak yang mundur." Roni mengernyit. "Kejadian apa, Pak?" Satpam itu menatap ke langit, seolah memikirkan cara paling halus untuk menjelaskan. "Ada yang bilang dulu pemilik rumah ini kehilangan anaknya. Hilang tanpa jejak. Malam itu, lampu semua ruangan padam, dan suara jeritan kedengaran sampai ke pos saya. Besoknya rumah dikosongin. Udah 5 tahun ini gak ada yang tinggal. Baru bulan lalu dibeli sama orang baru." Jaya mengangkat bahu. "Selama duitnya halal, hantu pun kita tabrak." Tawa Jaya berusaha mencairkan suasana, tapi hanya Ucup yang ikut tertawa, itu pun canggung. Darman dan Roni saling berpandangan, lalu mulai mengangkat barang. Setelah mereka masuk ke dalam, pintu otomatis tertutup dengan bunyi klik yang terlalu nyaring di malam yang sunyi. Bagian dalam rumah itu tampak tak berpenghuni, tapi tidak kotor. Semua ruangan kosong, hanya menyisakan aroma lembab dan perabot yang ditutup kain putih. Lampu utama menyala, tapi sinarnya redup, seolah enggan membiaskan cahaya secara penuh. Jaya membagi tugas. Darman dan Ucup mengurusi pembongkaran bagian dapur lama, sementara Roni dan dia sendiri fokus di ruang tamu dan langit-langit. Baru sejam mereka bekerja, gangguan pertama mulai terasa. "Bang, kok ini lampu goyang-goyang ya?" tanya Ucup, menunjuk lampu gantung yang menggoyang pelan, meski tak ada angin. "Mungkin angin dari jendela yang kebuka," jawab Darman, tapi ia juga merasa aneh, karena semua jendela sudah tertutup rapat. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh dari lantai atas. Brak! Mereka semua menoleh ke atas. Jaya memicingkan mata ke arah tangga. "Tikus gede paling. Lanjut kerja." Namun saat mereka kembali bekerja, suara langkah kaki terdengar pelan dari atas. Langkah pelan dan berat, seperti seseorang yang sengaja menapakkan kakinya dengan perlahan. Klak, klak, klak. Ucup membekap mulutnya. Wajahnya mulai pucat. "Bang, kayak ada orang di atas," bisiknya. Jaya menyuruh Roni mengecek,
Tapi ketika Roni naik ke atas, ruangan-ruangan di sana kosong. Tidak ada siapa-siapa. Gak ada apa-apa. Udahlah, jangan halu, kata Roni. Tapi Ucup tetap gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Di sudut-sudut ruangan, di balik tirai, di balik kaca, malam terus bergulir, dan pekerjaan semakin berat. Lampu padam nyala sendiri beberapa kali. Paku-paku sulit menembus dinding, seolah ada sesuatu yang menolak. Bahkan gergaji yang mereka gunakan mulai rusak satu persatu. Sekitar pukul 1 dini hari, saat mereka mulai membongkar papan di ruang tengah, Roni menemukan benda aneh. Ini apaan? Ia menarik keluar bingkai foto lama dari balik dinding. Foto seorang anak perempuan berambut panjang dengan gaun putih, tersenyum aneh ke arah kamera. Matanya seperti menatap langsung ke mata siapapun yang melihat foto itu. Jangan dilihat lama-lama, kata Darman tiba-tiba. Kenapa? Entahlah, merinding aku. Mereka memutuskan menyimpan foto itu ke dalam ember bekas cat, lalu lanjut bekerja. Tepat pukul 3 pagi, gangguan mencapai puncaknya. Ucup, yang sedang membersihkan sisa potongan kayu, tiba-tiba berteriak histeris. Itu dia! Di cermin. Semua orang berlari ke arahnya. Cermin kamar mandi yang ia tunjuk memang terlihat retak. Tapi yang membuat mereka semua terdiam adalah bayangan samar seorang perempuan berdiri di belakang mereka. Hanya terlihat di cermin. Ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika kembali melihat ke cermin, bayangan itu masih ada. Jaya, yang biasanya paling berani, langsung mengangkat palu dan menghancurkan cermin itu. Prak! Cermin pecah berkeping-keping. Tapi dari pecahan itu, samar-samar mereka melihat mata, bukan bayangan. Mata sungguhan seolah mengintip dari balik celah retakan. Semua terdiam. Ucup mulai menangis. Aku gak mau di sini lagi. Aku mau pulang, katanya, menggenggam erat tasnya. Namun saat mereka berjalan ke pintu utama, pintu itu tak bisa dibuka. Gagangnya dingin, seperti membeku. Bahkan jendela-jendela pun terkunci dari dalam. Seolah rumah itu memutuskan menahan mereka lebih lama. Jaya mencoba menelepon mandor. Tak ada sinyal. Ponsel semua orang mendadak no service. Kita istirahat aja dulu. Nanti pagi keluar bareng, ujar Darman, mencoba tenang. Akhirnya mereka duduk di ruang tengah, bersandar ke dinding, mencoba tidur dengan perasaan tak nyaman. Namun mereka tidak tahu, malam itu bukan malam biasa, dan rumah itu tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Malam telah menelan sisa waktu mereka. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 3.27. Namun waktu seakan berhenti. 4 kuli bangunan itu duduk diam di ruang tengah, bersandar pada dinding yang dingin. Napas mereka tersengal-sengal, tidak karena lelah fisik semata, tetapi oleh ketegangan yang kian menusuk. Jaya menyalakan rokoknya dengan tangan sedikit gemetar. Asap mengepul pelan, berbaur dengan aroma cat lama dan debu. Roni menggulung jaket kerjanya, menyandarkan kepala. Darman sibuk menggosok-gosok lengannya yang terasa gatal sejak ia memecahkan cermin. Sedangkan Ucup, duduk paling pojok, memeluk lutut sambil menunduk dalam diam. Masih belum bisa tidur? Tanya Jaya. Ucup hanya menggeleng pelan. Matanya tetap terpaku ke lantai. Aku ngerasa dia masih di situ. Bang, perempuan itu. Roni mendengus. Kap, udahlah, kamu kecapean. Aku juga. Kalau udah begini, suka halu. Lagian itu cuma bayangan cermin. Mungkin pantulan kita doang. Tapi tadi aku ngelihat dia bener-bener. Bang, bener-bener ada. Dia ngelihat ke arah kita. Matanya merah, seolah pengen kita mati. Lirih Ucup, suaranya nyaris tidak terdengar. Jaya menepuk bahu Ucup. Tenang, udah dekat subuh ini. Entar pagi juga bisa cabut. Kita tidur bentar, tunggu matahari. Namun ketika mereka semua mulai mencoba beristirahat, tiba-tiba, tok tok tok, mereka semua membeku. Tok tok tok, suara itu datang dari atas. Dari lantai 2, suara ketukan pelan, berirama,
seperti seseorang yang sedang mengetuk lantai kayu dengan ujung jari. Jaya berdiri perlahan, memicingkan mata ke arah tangga. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Kemudian, suara langkah kaki terdengar, pelan tapi jelas, seperti langkah perempuan yang mengenakan sandal datar, berjalan di lantai kayu tua. Klak, klak, klak. Ucup mencengkeram lengan Darman. Itu dia, Bang. Itu suaranya. Jaya mengambil senter dari tas peralatan dan mengarahkan cahayanya ke tangga. Ia mulai naik perlahan, diikuti Roni yang membawa besi pengungkit. Darman tetap di bawah bersama Ucup, berjaga-jaga. Tangga berderit lembut di bawah langkah Jaya dan Roni. Mereka menahan napas. Setiap detik terasa sangat panjang. Begitu mencapai lantai 2, senter diarahkan ke semua arah. Koridor panjang di atas sunyi dan kosong. Kamar kanan kiri kosong, bisik Roni. Cek yang paling ujung, kata Jaya pelan. Saat mereka mendekati pintu kamar utama di ujung koridor, tiba-tiba pintu itu bergetar. Seolah ada seseorang yang menendang-nendangnya dari dalam. Tapi tidak ada suara selain getaran. Jaya menelan ludah, meraih gagang pintu. Kamu yakin, Bang? Roni menahannya. Kalau kita gak tahu ada apa di dalam, kita bakal makin takut. Jaya membuka pintu perlahan. Kamar itu gelap gulita. Begitu senter diarahkan ke dalam, mereka melihat tempat tidur besar dengan spray berdebu, lemari pakaian, dan cermin berdiri di pojok ruangan. Cermin itu utuh, tidak seperti yang pecah di kamar mandi. Namun, yang membuat darah mereka berdesir adalah sosok samar di dalam cermin. Seseorang berdiri diam, membelakangi mereka. Rambut panjangnya tergerai menutupi punggung. Gaun putihnya kotor dan lusuh. Tapi yang paling menakutkan, bayangan itu tidak ada wujudnya di ruangan, hanya ada di cermin. Sumpah demi apapun itu bukan pantulan kita, bisik Roni. Jaya mendekat pelan, ingin memastikan. Namun ketika ia hanya berjarak 1 meter dari cermin, sosok itu berbalik. Wajahnya hancur, kulitnya robek seperti tersayat benda tajam. Matanya melotot besar dan mengalirkan darah hitam pekat. Dan ia tersenyum. Cermin tiba-tiba pecah dengan suara menggelegar. Sinar dari senter mati. Ruangan jadi gelap total. Mereka mendengar tawa pelan, cekikikan kecil seperti anak-anak. Tapi nada suaranya perempuan dewasa. Mereka lari turun tanpa berpikir. Sesampainya di bawah, Ucup langsung menangis keras. Aku gak kuat. Aku mau keluar dari sini. Sekarang juga. Darman mencoba menenangkan, tapi dirinya sendiri pucat pasi. Kamu ngelihat juga, Bang? Tanya Ucup kepada Jaya. Jaya hanya mengangguk. Tangannya gemetar saat menyalakan kembali senter. Gak salah kata satpam tadi, rumah ini emang ada yang jagain. Tapi kenapa dia marah? Kita cuma kerja, kata Darman lirih. Entah, tapi aku curiga, ada yang disembunyikan di rumah ini, ucap Jaya. Belum sempat mereka membahas lebih jauh. Lampu rumah menyala sendiri. Terang sekali, tapi bukan cahaya putih biasa, melainkan kuning kemerahan, seperti api kecil. Tiba-tiba, suara musik piano terdengar dari lantai atas. Lembut, namun menyayat. Nada-nada lagu anak-anak, dimainkan dengan ritme lambat yang mengerikan. Di rumah ini gak ada piano, kan? Tanya Roni cepat. Gak ada, jawab Darman. Musik berhenti. Lalu terdengar suara anak kecil menangis. Lama, menusuk. Ucup menjerit. Aku gak tahan. Aku mau keluar sekarang juga. Ia berlari ke pintu depan, menariknya keras-keras, tapi tetap tak terbuka. Ia memukul-mukul kaca, menendang pintu. Sia-sia, teriak Jaya. Kita gak bisa keluar sebelum pagi. Ucup terduduk, menangis histeris. Roni mengalihkan pandangan ke dinding ruang tamu, lalu mengerutkan dahi. Bang, kamu lihat itu? Mereka semua menoleh. Di dinding putih yang tadi bersih, kini muncul noda merah perlahan-lahan, membentuk huruf demi huruf, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Pergi sebelum terlambat.
Darman memutar kepala ke segala arah. Siapa yang nulis itu? Jaya melangkah mundur. Ini udah gak main-main lagi. Kita harus temuin sumbernya. Aku yakin sesuatu disegel atau disembunyikan di rumah ini. Dan renovasi ini mungkin ngebuka segelnya. Roni mengangguk. Mungkin itu sebabnya kenapa perabot ditutup semua. Biar gak bangun amarah yang lama tidur. Mereka pun sepakat untuk mencari ruangan tersembunyi. Jika memang ada. Mereka mencurigai lantai bawah. Di belakang dapur yang setengah jadi. Jaya memimpin penyelidikan. Membawa palu besar. Darman membawa linggis. Dan Roni menyiapkan senter cadangan. Sementara itu, Ucup duduk sendiri di ruang tengah, masih menggigil. Ia menutup telinga, memejamkan mata, berusaha mengusir suara tangisan anak yang masih mengiang di benaknya. Namun suara itu tidak pergi, malah semakin dekat. Dan kini, ia bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Langit masih hitam pekat. Jam menunjukkan pukul 4.10 pagi. Matahari belum menampakkan cahaya. Dan rumah itu semakin terasa mencekik. Udaranya dingin tak wajar, seperti ditarik dari lubang kubur. Tapi Jaya dan yang lain masih bertahan, dengan satu harapan, pagi akan datang, dan mereka bisa keluar dari mimpi buruk ini. Setelah suara tangisan anak kecil itu menghilang, suasana rumah sempat senyap selama beberapa menit. Mereka kembali ke dapur belakang, mencoba melanjutkan pekerjaan sekadar untuk mengalihkan pikiran dari gangguan yang tak masuk akal. Aku benar-benar gak habis pikir, kata Roni sambil menatap dinding dapur yang belum selesai diplester. Tiap kali kita mulai ngebongkar bagian tertentu, selalu ada yang aneh. Kita udah kebuka terlalu jauh, jawab Jaya pelan. Kalau kita berhenti sekarang, rumah ini bisa ngelawan. Ucup masih pucat. Duduk menyandar di salah satu tiang penyangga. Ia tak lagi berani bicara banyak. Matanya menatap kosong. Tapi Darman, entah kenapa, justru tampak semakin agresif. Kita harus selesaikan ini malam ini juga. Gak bisa tunggu besok. Ucapnya dengan nada keras. Kita bisa mati di sini kalau terus maksa, sahut Jaya. Tapi Darman tak peduli. Ia mengambil palu besar dan mulai memaku dinding sebelah kanan dapur, tempat yang menurutnya terasa bergetar saat diketuk. Roni membantu, tapi tampak ragu. Ia menahan papan gipsum sementara Darman menghantamkan palu. Baru pukulan ketiga, palu terpental keras dan terbang ke belakang, mengenai pelipis Darman dengan suara keras. Brak! Darman jatuh terduduk. Darah langsung mengucur deras dari lukanya. Semua panik. Jaya berlari menghampiri. Roni dan Ucup segera mencari kain lap untuk menghentikan perdarahan. Namun yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua terdiam. Darah yang mengucur dari pelipis Darman mengalir ke lantai. Tapi bukan merembes biasa. Darah itu bergerak, menyebar seperti tinta hidup, membentuk garis-garis beraturan. Dalam hitungan detik, di lantai muncul pola aneh. Sebuah simbol mirip bintang dengan mata di tengahnya. Ucup menjerit. Bang! Darahnya! Darahnya nulis sesuatu. Roni menatap lantai sambil mundur. Apa ini semacam segel? Simbol itu berpendar pelan, seperti napas makhluk hidup. Lalu tiba-tiba, tertawa. Bukan tertawa manusia. Suara tawa anak kecil yang seperti disaring lewat ratusan kerongkongan. Menyakitkan, mengganggu, lalu berubah jadi isak tangis memilukan. Tangisan panjang yang terdengar seperti dari balik dinding. Aku gak tahan, bang, ini rumah Sinting, gumam Jaya, menatap langit-langit. Tangisan itu terus berlanjut, tapi arah suaranya berpindah-pindah. Terkadang di belakang mereka, kadang di lantai atas. Lalu tiba-tiba tepat dari bawah kaki mereka. Bawah tanah. Bisik Darman yang kini duduk bersandar. Kain menutupi lukanya. Ada sesuatu di bawah rumah ini. Jaya mengangguk. Kayaknya rumah ini dibangun di atas sesuatu. Mereka mencari penutup lantai dan menemukan papan kayu tua di bawah lemari dapur yang sudah digeser. Setelah digergaji, muncullah sebuah ruang kecil, seperti lorong menuju ruang bawah tanah. Bau anyir langsung menyeruak. Turun.
Tanya Roni ragu. Kita harus tahu. Kalau gak, kita gak akan pernah ngerti apa yang sebenarnya kita ganggu, kata Jaya. Ucup menolak ikut turun. Ia tetap di atas menjaga Darman yang mulai terlihat lemah. Jaya dan Roni menyalakan senter dan mulai menuruni tangga kayu sempit yang berderit setiap kali diinjak. Lorong itu lembab dan gelap. Dindingnya dari batu bata lama. Di ujung, mereka menemukan sebuah ruangan berukuran sekitar 4x4 meter. Ada meja tua, kursi patah, dan lukisan. Ratusan lukisan tergantung di dinding. Semua bergambar wajah manusia. Wajah-wajah menyeringai. Tapi bagian mata dicungkil. Dilukis dengan mata hitam kosong atau coretan merah, seolah berdarah. Lukisan-lukisan itu seperti hidup, seperti melihat mereka. Apa ini semacam tempat ritual? Tanya Roni ngeri. Jaya berjalan ke tengah ruangan. Di sana ada altar kecil. Sebuah foto tua tergeletak di atasnya. Wajah seorang anak perempuan yang sama dengan yang mereka temukan sebelumnya, dengan senyum aneh dan mata merah. Namun di balik foto itu, ada tulisan dengan tinta pudar. Jangan ganggu tidurku. Aku akan mengambil mata kalian seperti mereka mengambil mataku. Tiba-tiba, semua lukisan jatuh bersamaan. Suaranya menggelegar, menggetarkan seluruh ruangan. Di lantai atas, Ucup menjerit. Jaya dan Roni segera naik. Sesampainya di dapur, mereka melihat Ucup berdiri kaku. Matanya melotot ke arah kamar mandi. Ada suara dari situ. Bang! Bisiknya. Pintu kamar mandi terbuka sendiri. Air keran menyala. Di dalam, di balik tirai shower, ada suara seperti orang menggosok-gosok lantai. Roni perlahan membuka tirai. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai kamar mandi, air yang mengalir membentuk kata-kata. Kalian sudah kuberi peringatan. Tiba-tiba lampu padam. Rumah gelap total. Dan lalu, suara langkah itu datang lagi. Dari lantai 2. Klak, klak, klak. Jaya menyalakan senter. Ia tahu, malam ini tidak akan berakhir dengan mereka sekadar tidur di ruang tengah. Rumah ini ingin mereka menemukan sesuatu. Atau seseorang. Darman. Gimana lukamu? Tanya Roni. Darman membuka matanya perlahan. Perih. Tapi, tadi aku mimpi. Mimpi ada anak kecil ngajak aku main. Di taman belakang rumah ini, dia bilang, dia dikubur di situ. Mereka semua saling pandang. Taman belakang. Gumam Jaya. Rumah ini punya taman di belakang. Tapi udah ditumbuhi ilalang tinggi. Kita belum sempat ke sana. Seketika itu, mereka tahu, rumah ini bukan hanya tempat tinggal biasa. Ia menyimpan rahasia lama, dan kemungkinan besar, mayat seseorang masih terkubur di bawahnya. Namun sebelum mereka bisa mengambil keputusan, suara jeritan mengoyak keheningan. Jeritan dari arah ruang tamu. Jeritan anak kecil. Bukan suara rekaman. Bukan gema. Tapi jeritan nyata. Dari tenggorokan seorang anak yang masih hidup, atau setidaknya, dulu hidup. Jeritan anak kecil yang menggema dari ruang tamu membuat semua orang seolah terpaku di tempat. Waktu menunjukkan hampir pukul 5 pagi, namun langit di luar masih gelap. Seperti enggan berganti hari, dingin menjalari tulang. Ruangan seolah menyusut, menekan dada mereka. Jaya melirik ke arah tangga, lalu menatap Roni. Kita harus cari tahu. Suara tadi nyata. Kita gak bisa pura-pura gak denger. Darman yang masih duduk bersandar di dinding mengangguk pelan. Meski pelipisnya masih berlumur darah yang telah mengering, sorot matanya kembali fokus. Kalau suara itu datang dari anak yang dikubur di taman belakang, mungkin dia lagi minta bantuan. Aku ikut, kata Ucup tiba-tiba, berdiri pelan. Kamu yakin? Tanya Roni, terkejut. Ucup mengangguk pelan. Aku ngerasa ini semua belum selesai. Tadi aku mimpi, ada tangan kecil narik aku ke lorong gelap, tapi gak nyakitin. Kayak minta ditolong. Keempatnya pun berjalan perlahan ke ruang tamu. Mereka menyapu setiap sudut dengan senter. Namun tak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang merayap masuk lewat ventilasi. Kemudian,
Perhatian Roni tertuju pada satu bagian dinding dapur lama, tempat mereka belum sempat membongkar karena tertutup lemari kayu permanen. "Bang, itu," katanya sambil menunjuk. Jaya segera memeriksa. Lemari itu tampak tua, terbuat dari kayu jati, namun jelas bukan bagian dari struktur asli bangunan. Seperti dipasang untuk menyembunyikan sesuatu. Bersama-sama, mereka mulai mencongkel lemari itu dengan linggis dan palu. Suara kayu pecah terdengar nyaring di tengah sunyi. Dan di balik lemari itu, tampaklah sebuah pintu kecil. Warnanya hitam kelam, penuh debu dan bercak karat. Di tengah pintu, ada simbol aneh yang sudah mereka lihat sebelumnya. Bintang dengan mata di tengah. Ucup mundur beberapa langkah. Itu simbol yang muncul dari darah Darman tadi malam. Pintu itu tak memiliki gagang. Hanya sebuah celah kecil tempat bisa disisipkan linggis. Jaya menatap yang lain. "Kita buka." Roni mengangguk. Meski ragu, Darman sudah berdiri, bersandar di dinding untuk menjaga keseimbangan. Dengan satu tarikan keras, Jaya mencongkel pintu itu. Krerek, suara engsel tua berderit panjang. Pintu terbuka perlahan, menyingkap kegelapan yang begitu pekat hingga cahaya senter pun terasa tenggelam di dalamnya. Di balik pintu, tampak lorong sempit menurun. Aroma amis langsung menyergap, tajam dan menyengat, seperti darah dan tanah basah yang membusuk. Dinding lorong dilapisi bata yang mulai rapuh, dan di ujungnya tampak ruangan kecil dengan cahaya samar, entah dari mana datangnya. Mereka turun perlahan. Ucup tampak semakin gelisah. Tangannya gemetar hebat saat memegang senter. "Kenapa tempat kayak gini bisa ada di rumah modern begini?" gumam Roni. "Kayaknya rumah ini dulu dibangun di atas struktur lama," jawab Jaya. "Atau rumah ini dulunya punya pemilik lain sebelum direnovasi total." Sesampainya di dasar lorong, mereka memasuki sebuah ruangan bundar. Dinding ruangan dipenuhi lukisan wajah manusia, sebagian rusak, sebagian seperti baru saja dilukis. Mata dari semua wajah itu telah dicungkil atau dihapus dengan cat merah. Tak ada satupun yang menatap utuh. Di tengah ruangan, ada kursi rotan tua menghadap ke altar kecil dari batu, dan di atasnya, tergeletak buku bersampul kulit yang tampak sangat tua. Jaya melangkah pelan, mendekati buku itu. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, Ucup tiba-tiba menjatuhkan senternya. Tubuhnya kejang hebat. "Kap!" teriak Roni, berlari menghampiri. Ucup mendongak, matanya terbuka lebar, namun seluruh bagian putihnya menghitam. Ia menatap kosong ke arah langit-langit dan mulai bicara dengan suara perempuan dewasa. "Sessa, jangan ganggu tidurnya. Dia masih tidur. Dia akan marah, akan mengambil mata kalian semua." Jaya memegang kedua bahu Ucup. "Ucup, kamu sadar enggak? Ini aku, Jaya." Tapi Ucup tertawa, tawa pelan yang tidak berasal dari dirinya. Anak kecil itu dia disiksa. Mereka ambil matanya, buat ritual. Dia dikorbankan. Aku ibunya. Aku menyesal. Tapi kalian sudah masuk terlalu dalam." Darman mundur, ngeri. "Ini kerasukan." Ucup menjerit keras, lalu tubuhnya terlempar ke belakang seperti ditarik sesuatu, menghantam dinding. Ia tergeletak tak sadarkan diri. Jaya segera meraih buku di atas altar. Sampulnya dingin dan kasar. Ketika dibuka, halaman-halamannya berisi tulisan kuno yang nyaris tak terbaca. Namun di salah satu halaman, tergambar ritual pencabutan mata. Sebuah ilustrasi anak kecil yang matanya dicungkil oleh 3 pria bertopeng, sementara seorang wanita menangis di sudut ruangan. Di bawah gambar, tertulis dalam tulisan Latin kuno, "Visus tolitur, et dormiens evigilabit." Penglihatan diambil, dan yang tidur akan terbangun. Roni membalik halaman. Salah satu entry bertanggal tahun 1968 menyebutkan tentang sebuah keluarga pelukis yang melakukan ritual persembahan untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Konon, mereka percaya bahwa mengorbankan mata anak-anak akan membuka pintu persepsi menuju dunia lain, tempat inspirasi tak terbatas berasal.
Ini gila, bisik Roni. Gila atau enggak? Ini kayaknya yang dilakuin pemilik rumah dulu, jawab Jaya. Tiba-tiba, seluruh lukisan di dinding ruangan menangis darah. Cairan merah kental merembes dari mata yang sudah kosong itu, menetes ke lantai, mengalir ke tengah ruangan, membentuk genangan merah gelap. Ucup mengerang. Ia perlahan sadar, wajahnya pucat seperti kertas. Aku mimpi, tapi rasanya nyata. Aku diikat di kursi, dan ada suara yang bilang, tukar mata untuk kebenaran. Jaya menutup buku tua itu. Kita harus bakar ruangan ini. Simbol, buku, semuanya. Ini pusatnya. Ini akar semua gangguan di rumah ini. Darman menunjuk ke atas. Tapi kalau ini pusatnya, rumah bakal lawan balik kalau kita coba hancurin. Kita harus siap. Tiba-tiba, lantai bergetar hebat. Dari langit-langit lorong, muncul cakar hitam menjulur seperti ranting membusuk, meraih mereka dari segala arah. Lari! Teriak Jaya. Mereka naik terburu-buru, membawa Ucup yang masih lemas. Cakar itu mengejar, mencakar dinding, merobek lantai lorong. Ketika mereka berhasil menutup kembali pintu kecil itu dengan meja tua, suara raungan terdengar dari bawah. Raungan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dinding rumah bergetar. Lampu kembali berkedip. Udara semakin dingin. Tapi, saat itu juga, cahaya pertama fajar mulai menyelinap lewat ventilasi tinggi. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, suasana rumah sedikit mereda. Namun mereka tahu, semua ini belum selesai. Karena di balik kegelapan rumah blok C9, masih ada yang menunggu. Fajar yang mereka tunggu-tunggu tidak pernah benar-benar datang. Matahari hanya sempat menembus ventilasi beberapa detik, lalu menghilang. Cahaya langit yang semula kemerahan berubah kembali menjadi kelabu pekat. Seolah pagi enggan menyapa rumah itu. Seolah rumah tersebut berada di luar waktu, atau telah dikoyak dari jalur realitas biasa. Jaya berdiri di depan jendela ruang tamu. Tangannya memegangi kusen, menatap keluar yang tak menunjukkan perubahan. Burung tidak berkicau. Angin pun seakan berhenti. Ini udah lewat jam 6, Bang. Tapi langit masih kayak subuh, kata Darman sambil duduk bersandar, napasnya pendek. Roni memeriksa jam tangannya. Jarumnya berhenti di pukul 4.59. Ia memukul-mukul arlojinya. Tak bergerak. HP kita semua juga masih no service. Jamnya gak jalan. Seperti waktu di sini berhenti, gumamnya. Jaya menatap sekeliling. Ini rumah terkutuk. Kita udah bangunin sesuatu di bawah sana. Sesuatu yang gak boleh disentuh. Ucup, yang sejak kesurupan tadi tak banyak bicara, kini duduk di sudut ruangan sambil menggambar sesuatu di lantai dengan jari. Dia belum puas, bisiknya lirih. Dia masih marah. Kita belum temukan matanya. Matanya? Tanya Roni, mendekat. Ucup menunjuk ke lantai, tempat ia menggambar mata besar dengan tetesan di sekelilingnya. Mereka sembunyikan matanya. Di loteng rumah ini dulu tempat persembunyian. Kamu dapat itu dari mana? Tanya Jaya cepat. Aku gak tahu. Kayak suara di dalam kepala aku. Tapi dia bukan jahat. Dia cuma marah. Dia takut ibunya dikurung. Dia cuma anak kecil yang disiksa. Mereka semua saling berpandangan. Rasa takut kini berganti dengan campuran ngeri dan iba. Darman berdiri. Kalau benar ada sesuatu di loteng, kita harus ke sana. Harus tahu apa yang disembunyikan. Tanpa banyak bicara, mereka mengambil alat seadanya dan menyalakan senter. Tangga menuju loteng ada di atas plafon ruang keluarga, dengan pintu persegi kayu kecil dan tuas tarik. Dengan sedikit tenaga, Roni menarik tali di plafon. Pintu loteng terbuka. Tangga lipat besi turun perlahan, menimbulkan bunyi decit yang membuat bulu kuduk meremang. Satu persatu mereka naik, dengan Jaya di depan. Loteng gelap dan berdebu. Tapi begitu senter diarahkan, mereka terperangah. Tumpukan boneka rusak memenuhi seluruh sisi ruangan. Boneka-boneka itu lusuh, banyak yang tanpa mata,
tertancap paku di wajahnya. Di tengah ruangan, ada satu peti kayu tua, tertutup kain putih yang telah menguning. Jaya membuka peti itu perlahan. Di dalamnya, belasan bola mata manusia. Beberapa telah mengering, yang lainnya terlihat masih basah, seperti baru diambil. Ya Tuhan, Darman menutup mulutnya. Di bawah lapisan mata itu, ada sebuah boneka besar, bentuknya menyerupai anak perempuan bergaun putih, dan yang paling mengerikan, matanya dicungkil, diganti dengan dua mata dari manusia asli. Ucup berdiri mematung. Anak itu, dia dikurung di sini. Gumamnya, bukan cuma jasadnya, jiwanya. Mereka tanamkan rohnya ke boneka ini supaya tetap bisa digunakan dalam ritual. Tiba-tiba, pintu plafon tertutup keras. Brak, mereka bertiga terperangkap di dalam loteng. Lalu, dari sudut ruangan, muncul bayangan. Bentuknya seperti anak kecil, namun tidak sepenuhnya manusia. Wajahnya kabur. Suara tangisnya mengisi seluruh ruangan. Ucup terdorong ke depan. Tubuhnya menegang. Lalu mulai berbicara lagi dengan suara perempuan dewasa. Aku dikurung, aku dikorbankan. Mereka ambil mataku. Mereka gunakan tubuhku. Tapi sekarang aku bangkit. Kalian adalah saksi. Tapi belum waktunya kalian pergi. Roni mencoba menarik Ucup menjauh. Namun tubuhnya berat seperti batu. Mata Ucup kembali menghitam. Tiba-tiba, dari boneka di dalam peti, keluar asap hitam yang mengepul dan berputar mengelilingi mereka. Kabut itu membentuk wajah. Wajah perempuan dengan rahang patah dan bola mata mengalirkan darah. Jaya tersentak. Itu dia yang datang dalam mimpiku. Dia yang mencekikku. Kabut mulai menyesaki ruangan. Napas mereka tersengal. Ucup menjerit, tapi bukan suara manusia, melainkan suara ribuan orang menangis sekaligus. Darman mengambil botol tiner dari kantong alat, menyiram ke seluruh sisi ruangan, lalu menyalakan korek api. Gak ada cara lain, teriaknya. Api menyala. Boneka, mata-mata, dan lukisan yang menempel di dinding hangus terbakar. Jeritan terdengar keras dari setiap sudut. Jeritan anak kecil, wanita, dan suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Mereka bertiga menjebol atap loteng dari dalam, menjebol genteng, dan keluar lewat sisi atap rumah. Dingin pagi langsung menerpa mereka. Langit sudah terang. Matahari akhirnya muncul. Mereka turun ke halaman dengan pakaian hangus dan luka di sekujur tubuh. Dan saat mereka menengok ke belakang, rumah itu mulai retak. Suara seperti ratusan cermin pecah terdengar dari dalam. Jendela-jendela meledak sendiri. Asap tipis keluar dari sela-sela dinding. Tapi tidak ada api. Rumah itu sekarat. Darman menatap ke langit. Kita selamat. Tiba-tiba, Ucup tidak terlihat. Kap? Teriak Roni. Mereka masuk kembali sebentar dan menemukan Ucup duduk di ruangan rahasia di dapur, tempat pertama kali mereka temukan simbol darah. Ia memeluk lututnya, menangis. Dia belum pergi, bisiknya. Cahaya matahari pagi menyusup perlahan melalui selatirai besar di ruang tengah rumah blok C9. Udara pagi tampak lebih tenang dari malam sebelumnya, seperti rumah itu baru saja melewati badai besar yang tak kasat mata. Burung mulai berkicau, daun-daun bergetar pelan ditiup angin, dan dunia luar tampak berjalan normal. Namun di dalam rumah itu, 4 tubuh tergeletak tak sadarkan diri di sudut dapur lama, tepat di depan pintu kecil yang baru saja mereka temukan malam sebelumnya. Jaya, Roni, Darman, dan Ucup, keempatnya tak bergerak. Wajah mereka pucat, pakaian mereka kotor, penuh debu, jelaga, dan bercak darah yang sudah mengering. Mereka seperti dikutuk dalam tidur panjang, terperangkap antara dunia nyata dan yang tidak nyata. Pukul 9 pagi, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria paruh baya berpakaian rapi turun sambil membuka kacamata hitamnya. Wajahnya bersih, rambut disisir rapi, dan tatapan matanya tajam namun penuh rasa penasaran. Dialah Bapak Arman, pemilik baru rumah tersebut. Seorang pengusaha properti yang baru saja membeli rumah tua itu dengan niat menjadikannya kantor cabang perusahaannya.
Ia disambut oleh satpam kompleks yang segera menghampirinya dengan wajah cemas. "Pak Arman, mohon maaf. Saya baru datang juga tadi pagi. Saya lihat lampu rumah semalaman nyala mati. Tapi saya kira itu cuma karena tukang lembur. Tadi saya masuk. Saya lihat mereka semua pingsan di dalam." Arman mengerutkan kening. "Pingsan? Kenapa tidak langsung telepon saya?" "Maaf, Pak. Saya takut terjadi apa-apa. Tapi mereka semua masih bernapas, cuma tidak bangun-bangun." Arman segera masuk ke dalam rumah. Bau anyir bercampur kayu terbakar menyeruak dari dalam. Lantai penuh debu, beberapa dinding terlihat retak, dan langit-langit ruang tengah tampak seperti pernah dijebol. Tapi yang paling mengejutkan, di pojok dapur lama, 4 tukang bangunan itu tergeletak seperti korban bencana. Jaya membuka matanya lebih dulu. "NGG, di mana?" gumamnya. Disusul oleh Roni, lalu Darman yang langsung memegangi kepalanya, dan terakhir Ucup yang masih menggigil seperti demam berat. Arman mendekat. "Apa yang terjadi di sini? Kenapa rumah ini rusak? Kalian kenapa?" Jaya bangkit perlahan. Wajahnya kosong. Ia melihat sekeliling, mencoba memastikan semuanya memang sudah selesai. "Kami cuma kerja, Pak," jawabnya pendek. "Ada kebakaran? Kenapa langit-langit seperti terbakar?" Tidak ada jawaban. Roni hanya menunduk. Darman duduk terdiam, memandang lantai tanpa berkedip. Ucup menyembunyikan wajahnya di balik lutut. "Pak Arman," kata Jaya akhirnya, "saya saranin jangan lanjutin proyek di rumah ini." Arman menatap tajam. "Kenapa?" "Karena rumah ini bukan sekadar rumah." Arman tidak puas dengan jawaban singkat mereka. Setelah memastikan keempat pekerja dibawa keluar untuk diperiksa oleh tim medis dari klinik terdekat, ia memutuskan melakukan penyelidikan sendiri. Rasa penasaran dan kegelisahan membawanya ke kantor kelurahan siang itu, lalu ke arsip kota tua yang mencatat sejarah bangunan dan kepemilikan properti di kompleks elit itu. Dan di sanalah ia menemukan kebenaran. Rumah Blok C9 dulunya bukan sekadar rumah tinggal. Tercatat pada arsip tahun 1971, bangunan tersebut pertama kali dibangun oleh seorang pelukis bernama Surya Darmawan, seorang seniman eksentrik yang tiba-tiba naik daun di akhir tahun 60-an karena lukisan-lukisan spiritualnya. Namun dalam catatan kepolisian tahun 1974, disebutkan bahwa Surya ditemukan tewas gantung diri di loteng rumahnya setelah diduga membunuh istri dan anak perempuannya secara misterius. Pihak kepolisian tidak pernah menemukan jasad sang anak secara utuh. Hanya ditemukan sebuah mata manusia dan bercak darah di dinding loteng. Laporan medis menyatakan Surya mengalami delusi berat dan gejala psikosis. Namun kasus ditutup secara diam-diam karena keluarga korban berasal dari kalangan pengusaha berpengaruh saat itu. Arman menggulir dokumen itu dengan tangan bergetar. Ada salinan sketsa tempat kejadian, lengkap dengan lokasi lukisan-lukisan yang kemudian dikabarkan hilang entah kemana. Namun yang paling mengerikan, di balik lembaran terakhir, ia menemukan replika sebuah simbol. Bintang bersudut 5 dengan mata di tengahnya. Simbol yang sama dengan yang ditemukan para kuli bangunan di bawah dapur tua. Malam harinya, Arman kembali ke rumah Blok C9. Ia berjalan pelan, memasuki rumah yang kini terasa hampa. Tak ada listrik yang menyala. Ia menyalakan senter dan berjalan menuju dapur. Tiba-tiba, ia merasa seperti diawasi. Lalu dari arah ruang tengah, terdengar suara anak kecil menangis. Arman menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai ruang tengah, tergeletak sesuatu. Sebuah boneka tua, usang, dengan mata dicungkil. Dan di dinding di atasnya, terukir kalimat dengan cat merah tua. "Aku belum selesai." Sejak hari itu, rumah Blok C9 tak pernah disentuh lagi. Proyek renovasi dibatalkan. Arman menjual rumah itu diam-diam kepada seseorang yang tak diketahui identitasnya. Konon, transaksi itu dilakukan tanpa dokumen resmi. Rumah itu kini kosong kembali, tertutup pagar besi, dengan plang, dijual cepat, yang perlahan berkarat. Jaya, Roni, Darman,
Dan Ucup tidak pernah kembali ke sana. Mereka bahkan tidak pernah saling bicara tentang apa yang mereka alami. Darman pindah keluar kota. Roni berhenti bekerja di proyek bangunan. Ucup dirawat beberapa bulan di rumah sakit jiwa karena gangguan kecemasan berat. Dan Jaya? Ia berhenti total dari dunia pertukangan. Kini ia bekerja sebagai penjaga gudang di pelabuhan, jauh dari keramaian dan jauh dari rumah-rumah kosong. Tapi di malam-malam tertentu, ia masih bermimpi tentang rumah itu, tentang suara tawa anak kecil, tentang mata yang mengintip dari dalam tembok, tentang rumah yang menolak pagi. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.